itu transfer pasif? Transfer pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transfer pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat non-polar seperti glukosa, air, dan oksigen. Transfer pasif meliputi difusi, yaitu difusi merupakan proses pertukaran zat yang berwujud gas dan cair karena partikelnya dapat bergerak secara acak. Difusi adalah proses yang dihasilkan dari gerakan acak molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Lanjut yang kedua yaitu difusi dipermudah. Difusi dipermudah dengan protein pembawa atau protein transport. Protein transport ini memiliki situs pengikatan yang spesifik terhadap molekul-molekul tertentu. Selain itu, protein ini berfungsi sebagai saluran yang akan membuka dan menutup apabila ada rangsangan baik bersifat kimiawi atau listrik. Lanjut bagian ketiga yaitu osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama. Osmosis merupakan difusi air melewati membran selektif permeabel yang arahnya ditentukan hanya oleh perbedaan konsentrasi zat terlarut total, bukan banyaknya jenis zat terlarut. B. Transfer aktif. Transfer aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transfer aktif meliputi yaitu yang pertama pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melewati membran dengan cara memainkan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma, menggunakan sumber energi berupa ATP. Contoh pompa ion, yaitu pompa ion natrium-kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion kalium plus lebih tinggi dan ion natrium plus jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion natrium plus keluar dan ion K plus masuk ke dalam sel. Yang kedua yaitu kontransport. Kontransport merupakan transfer aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transfer zat terlarut lainnya. Kontransport dilakukan oleh dua protein transport dengan bantuan energi berupa ATP. Contoh peristiwa kontransport adalah pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Lanjut pada bagian yang ketiga yaitu eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah pengeluaran molekul besar dari dalam sel keluar sel. Contohnya, sekresi protein enzim amilase pada kelenjar ludah. Endositosis adalah pemasukan molekul besar dari luar ke dalam sel atau sel darah putih. Oke, sekian dari video saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.